Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Ya, masih membahas kisah perjalanan Salman Al-Farisi mencari hidayah, dan kita sampai pada poin di mana Salman Al-Farisi pergi dari rumahnya, ya, untuk mendalami agama yang baru dikenalnya, dan dia melihat agama ini lebih baik daripada agama bapaknya ataupun agama nenek moyangnya. Maka dengan tekad yang bulat, kesungguhan yang tinggi, Salman berazam untuk pergi ke negeri asal agama tersebut, yaitu negeri Syam, meninggalkan tanah leluhurnya, yaitu tanah Persia, ya, untuk mendalami dan mempelajari agama tersebut, agama yang saat itu dikaguminya. Nah, kita telah jelaskan, ya, bagaimana Salman melarikan diri atau melepaskan diri dari borgol, ya, yang mengikat tubuhnya ataupun kakinya, sehingga ia bisa keluar dan pergi bersama rombongan para pedagang yang berasal dari negeri Syam. Ya, kemudian ia bertanya, siapakah orang yang paling berkompeten dalam agama ini? Maka orang-orang menjawab, ya, seorang uskup, ya, itu jabatan tertinggi, orang yang berkompeten di dalam agama tersebut. Maka Salman pun menemui uskup tersebut dan berkata, aku menyukai agama ini, aku ingin tinggal bersamamu sebagai pelayan agar bisa belajar darimu, beribadah bersamamu. Nah, demikian. Dan dia pun diterima oleh uskup tersebut. Maka ia pun tinggal di dalam gereja itu bersama uskup itu. Nah, kita sampai pada poin itu, ya. Nah, kita akan lanjutkan kisah Salman ini, ya. Nah, ternyata, ya, inilah cobaan, ya. Kadang-kadang, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menguji, ya, sejauh mana kejujuran kita dan kesungguhan kita untuk mencari kebenaran, ya, mencari hidayah. Ya, kadang-kadang dari sesuatu yang tidak diduga, seperti yang menimpa Salman. Dia mengagumi sosok uskup ini, ya, sebagai kita katakan orang tertinggi di dalam agama tersebut. Ternyata ia adalah seorang laki-laki yang jahat, bukan orang baik ternyata, ya. Nah, ini yang terjadi pada Salman. Dia melihat kenyataan, ternyata orang yang, ya, dia kagumi, ya, yang paling mengerti tentang agama yang sedang dia pelajari, ternyata bukan orang baik. Dia adalah orang jahat, ya. Dia menggelapkan harta umat. Ia memerintahkan para pemeluk Nasrani untuk bersedekah, memotivasi diri mereka untuk bersedekah. Namun setelah sedekah itu terkumpul, dia menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri dan tidak membagikannya kepada orang-orang miskin, hingga ia mengumpulkan 7 kullah emas dan perak, ya. Nah, ia kadang-kadang kita bertemu dengan oknum, ya. Nah, di sini Salman bersikap dewasa dan bisa mendudukkan masalah, ya, sebenarnya bahwa ini bukan masalah agama tersebut. Agama itu tidak membolehkan hal yang buruk-buruk tentunya, ya. Namun oknum-oknum yang ada di dalamnya yang kadang-kadang, ya, berbuat
tidak sesuai dengan ajaran agamanya, dan itu yang dilihat oleh Salman, ya. Namun tidak berubah pandangan Salman tentang agama tersebut sampai saat itu. Ya, kadang-kadang kita yang mencari hidayah, ya, orang mencari hidayah sunnah, dia bertemu dengan ahlus sunnah, orang-orang yang berada di atas sunnah. Namun kenyataan adalah dia dapati oknum-oknum, ya, di dalam ahlus sunnah itu yang dalam tanda kutip memang bermasalah, ya, melakukan penipuan, penggelapan, atau berbuat dosa, ya, berbuat dosa, ya. Tidak lantas seorang masuk ke dalam as-sunnah ataupun menjadi ahlus sunnah, dia jadi orang maksum, malaikat semua, enggak, ya. Kita manusia yang banyak salah dan tidak pandang bulu apapun statusnya. Ya, sebelumnya kita bahas di dalam buku Talbis Iblis, ya, kemarin hari Senin siang, bahwa iblis tidak melepas anak Adam apapun kedudukannya, ya, bagaimanapun kedudukannya, apakah dia orang yang berilmu, rajin beribadah, atau orang awam, ya. Nah, bahkan tipu daya iblis terhadap orang yang berilmu itu lebih hebat lagi. Godaan yang dibisikkan oleh iblis ke telinga mereka, ke hati mereka, itu lebih dahsyat lagi, ya. Nah, demikian, ya. Maka kadang-kadang ini menjadi ganjalan bagi orang yang mencari hidayah. Dia mundur dari sunnah karena melihat oknum-oknum di dalam sunnah tersebut, atau oknum-oknum yang mengaku ahlus sunnah, ya, yang ternyata perbuatannya tidak sejalan dengan ajaran sunnah itu sendiri. Ya, demikian juga orang-orang yang masuk Islam, dia bertemu dengan orang-orang Islam, itu tentunya tidak semua orang di dalam Islam itu lurus. Ya, kadang-kadang ditemui orang-orang yang bermasalah atau oknum-oknum, dan kadang-kadang itu menjadi, ya, kita katakan fitnah baginya hingga dia kembali keluar dari Islam setelah masuk ke dalamnya karena melihat, ya, orang-orang Islam itu. Maka kita harusnya membedakan antara Islam dengan pemeluknya. Ya, kadang-kadang yang terjadi berbanding terbalik, ya, pemeluknya tidak menjalankan agama, yaitu yang dianutnya. Ya, sehingga ini menjadi cerminan buruk. Orang-orang menilai Islam dari kaum muslimin, dan itu akan merubah pandangan mereka tentang Islam. Ya, sebagai contoh, dahulu, ya, salah satu sebab, ya, gelombang mu'alaf di Eropa adalah karena adanya internet. Ya, adanya internet itu salah satu faktornya. Kenapa? Karena dulu sebelum ada internet, orang-orang di sana, di barat sana atau di Eropa, menilai Islam dari kaum muslimin yang berinteraksi dengan mereka, ya, yang berinteraksi dengan mereka. Dan orang-orang Islam ini atau oknum-oknum ini kadang-kadang tidak mewakili Islam, perbuatannya sendiri jauh dari Islam. Kemudian itu dijadikan sebagai standar untuk menilai Islam. Itu dulu. Nah, setelah adanya teknologi, itu salah satu hikmah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka keran ilmu pengetahuan sedikit demi sedikit kepada manusia, ya. Nah, maka muncullah era, ya, dunia maya atau internet. Ini salah satu manfaat, ya, salah satu faidah. Hingga ketika orang ingin mengenal Islam, dia tidak perlu melihat kaum muslimin. Dia bisa mempelajari Islam lewat internet di dunia maya. Dia bisa belajar dari artikel-artikel yang ada di website-website Islam yang dikelola oleh kaum muslimin. Dia bisa belajar dari situ. Dia bisa belajar lewat Google, dia bisa belajar lewat YouTube atau media-media lainnya, bisa belajar lewat media sosial, ya, lewat Facebook atau yang lainnya. Ini salah satu sisi positifnya, ya, sehingga mereka bisa mengenal Islam lebih dalam lagi. Nah, karena orang-orang non-muslim ini, bagaimana mungkin mereka datang ke masjid mendengarkan ceramah,
atau mendengarkan taklim, itu kan susah bagi mereka. Mereka juga takut, ya. Tapi ketika ditemukannya teknologi internet ini, itu belajar dari rumah mereka sendiri. Mereka bisa buka Al-Quran, banyak Al-Quran digital yang sudah ada terjemahannya dalam bahasa mereka. Ya, nah dengan mudah itu dapat mereka lihat melalui internet. Ini salah satu faedahnya, ya, sehingga mereka bisa belajar Islam. Ya, mereka bisa belajar Islam. Ya, nah demikian. Dan tidak perlu lagi menilai Islam dari kaum muslimin. Karena kalau menilai Islam dari kaum muslimin, mungkin pandangan kita akan berbeda jadinya. Manusia akan memandang berbeda tentang Islam. Ya, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, ini fitnah dan ujian juga bagi Salman. Apakah dia tetap terus mengejar hidayah atau dia kembali ke agamanya? Lalu dia temukan kenyataan ini. Apakah Salman mengatakan, kalau begitu saya balik saja ke agama saya yang sebelumnya, yaitu Majusi, meninggalkan agama Nasrani yang dia anut saat itu? Ternyata tidak. Ia bisa membedakan antara oknum dan agama. Ya, oknum banyak yang bermasalah. Ya, kalau kita lihat, kita nilai, ya, sebuah agama dari oknum-oknumnya, mungkin tidak ada. Kita akan beranggapan agama itu buruk jadinya. Mengajarkan yang buruk-buruk, mengajarkan mencuri, mengajarkan berzina, mengajarkan bahkan membunuh. Ya, kalaulah Islam dilihat dari orang-orang yang melakukan aksi-aksi terorisme, mungkin Islam diidentikan dengan kekerasan, Islam diidentikan dengan haus darah dan melegalkan pembunuhan dan jenisnya. Ya, kalau kita lihat dari oknum-oknumnya, ternyata mereka kan tidak mewakili Islam. Bahwa cara mereka, bahkan ya akidah mereka, keyakinan mereka itu salah. Manhaj mereka di dalam beragama itu salah. Nah, demikian, ya. Nah, ini yang terjadi pada Salman, ya, ia bisa dewasa menyikapinya bahwa ini adalah kesalahan oknum, bukan agama itu pada saat itu, ya. Nah, karena ya pada saat itu agama yang paling lurus ditemukannya adalah agama Nasrani ini, ya. Nah, demikian. Jadi dia lihat itu kebobrokan si uskup ini, ya. Ia pun marah karena perbuatan itu. Lalu uskup itu pun meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Orang-orang berkumpul untuk menguburkannya. Ya, orang-orang Nasrani itu berkumpul untuk menguburkannya. Lalu aku berkata kepada mereka, sesungguhnya orang ini bukan orang baik, ini orang jahat. Ia menyuruh dan memotivasi kalian untuk bersedekah, namun setelah sedekah itu terkumpul, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ya, praktik-praktik seperti ini terjadi dimanapun, oleh siapapun, kan begitu, ya. Ya, berkedok, ya, kita katakan sumbangan ataupun bantuan dan lain sebagainya, ternyata masuk ke kantong pribadi, masuk, ya, untuk kepentingan pribadi, ya. Nah, itu terjadi di mana-mana, ya. Nah, oknum-oknum yang kita katakan berkedok agama itu banyak menggunakan cara-cara seperti ini, menyuruh orang sedekah, ya ternyata sedekahnya nggak disalurkan, gitu, ya. Sedekahnya masuk ke kantongnya, masuk ke akunnya. Nah, sementara ya dia kesana kemari menganjurkan orang untuk bersedekah. Nah, demikian, ya. Nah, namun setelah sedekah itu terkumpul, dia menyimpannya, tidak membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Ya, ini adalah pengakuan yang mengejutkan orang-orang Nasrani itu, karena mereka melihat si uskup ini adalah orang yang terpandang, mulia, terhormat, ya. Mereka tidak menemukan apa yang ditemukan oleh Salman. Yang mereka ketahui adalah yang baik-baik, sisi buruknya mereka tidak tahu. Salman mengetahui itu, ya, dan Salman memendamnya sampai uskup ini meninggal. Lalu Salman pun membongkar kedoknya. Ya, maka mereka bertanya, mereka tidak begitu saja percaya kepada Salman. Ya, mereka bertanya, dari mana kamu mengetahuinya? Ya, maka Salman mengatakan, akan aku tunjukkan kepada kalian harta simpanannya. Mereka mengatakan, kalau begitu beritahu kami di mana uskup itu menyimpannya. Mereka menginginkan bukti tentunya, ya.
Nah, bukan tuduhan tanpa bukti. Ya, nah, maka aku pun menunjukkan tempat penyimpanan harta tersebut. Maka mereka pun mendapati ada 7 kullah, ya, yang penuh dengan emas dan perak. Ya, inilah harta yang dikumpulkan oleh si uskup tadi. Itu adalah harta sedekah. Ya, sedekah orang-orang Nasrani tersebut yang sebenarnya untuk fakir miskin. Ternyata disimpan untuk dirinya sendiri, ya. Nah, melihat bukti nyata itu, mereka pun berkata, berubah pandangan mereka, ya. Demi Tuhan, kami tidak akan menguburkan jasad orang ini selamanya. Bahkan mereka menyalib mayat uskup itu dan merajamnya dengan batu, yaitu melemparinya dengan batu. Saking geramnya, ya, saking marahnya orang-orang Nasrani tersebut terhadap uskup itu. Ya, jadi kejahatan-kejahatan itu bisa terjadi dimanapun, bahkan di dalam tempat ibadah sekalipun. Ya, modus-modus kejahatan itu ya bisa terjadi dari siapapun. Nah, demikian, ya. Nah, maka ya kita harus berhati-hati, ya. Bukanlah karena kita sudah berilmu, bahkan beramal dengan ilmu, kita selamat dari incaran setan. Ya, ini yang kita bahas di dalam buku Talbis Iblis. Ya, bagaimana talbis iblis terhadap orang-orang yang berilmu, bahkan orang-orang yang berilmu yang sudah mengamalkan ilmunya yang baru kita bahas kemarin. Mereka juga nggak lepas, ya, dari kita katakan makar dan tipu daya iblis. Ya, salah satunya adalah dimasukkan ke dalam hati mereka kecintaan kepada dunia, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Padahal mereka adalah pemuka-pemuka agama, berbicara tentang agama, tapi menunjukkan sesuatu yang mungkin berbeda. Ya, nah, kecintaan kepada dunia ini hingga saling bersaing satu sama lainnya dalam urusan dunia. Apa yang dimiliki oleh teman seprofesinya itu, ia ingin memilikinya juga. Ia ingin, ya, di dalam bab dunia, ya. Nah, mereka pun berlomba-lomba di dalamnya. Nah, ini yang terjadi pada uskup itu juga. Kecintaannya kepada dunia telah menguasai hatinya, sehingga sedekah pun ditilep, istilahnya. Sedekah pun digelapkan. Ya, ya, harta umat pun dimakan, istilahnya. Ya, nah, demikian itu. Ya, kita katakan fitnah yang paling ditakutkan oleh Nabi atas umat ini adalah fitnah harta. Ya, fitnah harta ini fitnah yang luar biasa. Tidak pandang bulu apakah dia orang awam ataupun berilmu. Ya, fitnah harta ini adalah fitnah yang sangat berbahaya. Ya, nah, syaitan yang senantiasa menghembuskan ke dalam hati manusia kecintaan kepada harta tersebut. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ya, kadang-kadang ya seorang itu mengabaikan, ya, hal-hal yang kecil dalam hidupnya, padahal itu bisa menjadi ganjalan besar. Ya, nah, demikian. Ya, mereka tidak menyangka juga bahwa uskup ini ternyata bukan orang baik seperti yang mereka kira. Ya, nah, demikian, ya. Salman di sini mungkin masih, ya, kita katakan menghormati uskup itu, tidak membongkarnya pada saat dia hidup. Ya. Baru membongkarnya ketika orang ini sudah mati, begitu, ya, karena untuk kita katakan kepentingan, ya, umat dari harta itu, bahwa harta itu sebenarnya bukan harta si uskup ini untuk dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, tapi ini adalah harta umat yang harus dikembalikan kepada umat. Ya, nah, demikian. Ya, ini di dunia Allah bisa bongkar aib manusia, dan ketika Allah bongkar aib kita, coba lihat uskup tadi, ya, ketika dibongkar aibnya, terbongkar aibnya, maka apa yang terjadi? Orang-orang yang menghormatinya berbalik, ya, menjadi orang-orang yang sangat membencinya, sehingga mereka saking keselnya, ya, mereka tidak mau menguburkan jasadnya, mereka salib jasad mayatnya itu dan mereka lempari dengan batu, mereka rajam dengan batu-batu. Saking geremnya mereka terhadap uskup tadi. Ya, nah, inilah kita, ya. Ada hal yang paling kita takutkan, yaitu di mana hari semua rahasia kita dibongkar. Yauma tublas sarair. Hari di mana dinampakkan semua rahasia.
hari di mana dia nampakkan kesalahan, yaumut taghabun, wa hussila ma fis sudur, dan akan dibongkar apa-apa yang tersembunyi di dalam hati. Ya, itulah hari yang paling sangat ditakutkan, ya, sangat ditakuti, ya, hari di mana semua rahasia kita akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada rahasia yang tertutupi. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Akan tetapi, ya, ini pelajaran penting bagi para pencari hidayah. Hal itu tidak menyurutkan Saman untuk terus belajar mempelajari agama tersebut. Karena sampai sejauh itu agama yang paling lurus yang beliau dapatkan, yang beliau ketahui adalah agama tersebut, ya, agama Nasrani itu, ya. Nah, demikian. Nah, setelah itu kaum Nasrani mereka mengangkat laki-laki lain sebagai penggantinya. Ya, nah penggantinya ini ternyata lebih baik daripada pendahulunya. Aku tidak pernah melihat orang yang rajin ibadah selain orang ini. Ya. Ya, memang ia lebih baik daripada uskup sebelumnya. Seorang yang zuhud terhadap dunia dan menyintai akhirat. Nah, ini poin yang membedakan antara uskup yang baru ini dengan uskup sebelumnya, yaitu apa? Masalah kezuhudan terhadap dunia. Itu fitnah besar yang bisa menjerumuskan siapapun. Ya, nah demikian. Dan kadang-kadang kesempatan untuk, ya, kita katakan berbuat jahat dengan kedudukan yang tinggi, apalagi dihormati, itu terbuka lebar. Siapa yang nggak percaya ketika si uskup ini menyerukan supaya bersedekah? Ya, ya sama seperti, ya, kita katakan di dalam agama kita, ya, kalau seorang yang terpandang, ya, kita katakan seorang ustadz atau kiai, ya, menyerukan untuk bersedekah, siapa yang nggak percaya? Nah, orang berbondong-bondong kadang-kadang untuk mengeluarkan hartanya, tapi disitulah dia godaannya, ya. Nah, maka kita harus berhati-hati terhadap godaan dunia itu. Nah, ternyata uskup yang baru ini adalah seorang yang zuhud terhadap dunia dan menyintai akhirat. Dia adalah orang yang lurus, tidak pernah letih beribadah siang dan malam. Nah, karena itulah aku menyukainya, ya. Belum pernah aku menyukai seseorang seperti ini. Ya, aku menyertainya selama beberapa waktu hingga akhirnya kematian pun menjemputnya, ya. Ya, kematian datang menjemput sang uskup itu. Maka, ya, di saat-saat sekarat, ya, sebelum ia wafat, aku bertanya, aku sudah lama menyertaimu dan aku menyintaimu dengan kecintaan yang tulus. Sekarang kondisi engkau seperti ini, yaitu sekarat, ya, menghadapi kematian. Maka siapa yang harus aku ikuti sepeninggal engkau nanti? Apa yang harus aku lakukan? Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya, ya, Salman tidak ingin melepas, ya, sesuatu yang telah diperjuangkannya, ya, selama bertahun-tahun, ya. Dia mengorbankan banyak pengorbanan untuk itu, meninggalkan keluarganya, tanah leluhurnya, meninggalkan agama nenek moyangnya, dan harus hidup, ya, sebagai seorang pelayan. Maka uskup itu menjawab, hai anakku, demi Tuhan, sekarang aku tidak mengetahui seorang pun yang konsisten menjalankan agama seperti yang aku amalkan. Manusia telah banyak yang rusak. Mereka telah mengubah dan meninggalkan sebagian besar ajaran agama yang mereka yakini sebelumnya. Kecuali seorang laki-laki yang tinggal di Mosul, namanya adalah Fulan. Ia masih teguh menjalankan agama seperti yang aku amalkan. Maka temuilah dia. Ya, jadi, ya, memang, ya, demikianlah belajar agama itu, ya, memang harus talaki, ya. Dia mempelajari dari orang-orang yang memang kredibel, ya, berkompeten dan begitu, ya. Nah, orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya, ya, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ia masih konsisten di atas agama yang lurus, ya, tidak menjadikan agama sebagai kedok, ya. Nah, ditunjukkanlah ia kepada seorang laki-laki yang berada di Mosul, ya, satu tempat yang jauh, ya. Nah, demikian. Di sana ada laki-laki yang masih menjalankan agamanya dengan baik seperti yang aku amalkan.
kata uskup tersebut. Ya, nah itu pesan terakhir ya yang disampaikan oleh uskup itu kepada Salman. Ya, maka laki-laki yang baik itu pun wafat. Ya, si uskup ini pun wafat. Maka aku mengikuti wasiatnya. Ya, aku pergi untuk menjumpai laki-laki yang tinggal di Musil. Ya, begitulah ya. Ya, akan tetap ada orang-orang yang lurus ya. Di tengah orang-orang yang rusak ya, dan banyaknya orang yang rusak. Ya, pasti masih ada di sana orang-orang yang lurus ya, orang-orang yang tulus, orang-orang yang memegang teguh ya kebenaran. Ya, nah demikian. Aku menjumpai laki-laki yang tinggal di Musil itu. Setelah berjumpa dengannya, aku berkata, wahai fulan, sesungguhnya ya si fulan, yaitu si uskup tadi, ya berwasiat di penghujung hayatnya agar aku menjumpaimu. Ia memberitahu bahwa engkau berada di atas agama yang benar. Kalau begitu, maka orang itu mengatakan, ya kalau begitu tinggallah kamu bersamaku. Ia pun diterima. Ya, luar biasa ini ya, perjalanan Salman mengejar hidayah, belajar ya, menuntut ilmu untuk kita katakan menemukan hidayah yang hakiki ya. Nah, ini proses yang terjadi ya. Walaupun ya belum sampai kepada hidayah yang sebenarnya, tapi inilah jalannya, kan begitu ya. Seperti ya kita katakan Abul Hasan al-Asy'ari ya, beliau benar-benar memeluk akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari yang sebelumnya Mu'tazilah, kemudian menjadi Kullabiyah ya, dan pada akhirnya beliau menemukan akidah yang benar, yang lurus, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, nah jadi ada proses-proses yang terjadi yang memang kadang-kadang harus kita lalui. Ya, kita misalnya ya mendapatkan ya manhaj salaf, ya akidah salaf. Itu kan melalui proses juga ya, kita meninggalkan mungkin pemikiran-pemikiran manhaj yang lama ya, kemudian kita melihat sesuatu yang lebih lurus. Nah, ketika kita mengikuti manhaj salaf ini, mungkin masih tersisa pemikiran-pemikiran yang lalu yang masih nyangkut, yang mungkin juga masih kita yakini kebenarannya padahal salah. Tapi begitu prosesnya, ketika kita bersungguh-sungguh ya untuk mencari kebenaran, maka Allah akan bantu kita. Tapi kalau ada udang di balik batu, ya, ada tujuan lain, ya, maka Nabi juga mengatakan wa inna malikul limri'in manawa, ya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka ya hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, artinya Allah akan membimbingnya. Tapi kalau dia hijrah untuk dunia yang ingin didapatkannya, wanita yang ingin dinikahinya, maka fahijratuhu ma hajara ilaih. Hijrahnya itu tergantung apa yang menjadi niatnya. Ya, kalau kita menuntut ilmu memang benar-benar menyintai ilmu, bukan untuk mendapat embel-embel ataupun bahkan mendapatkan dunia, maka Allah akan sampaikan kita kepada ilmu tersebut. Tapi kalau tidak, ya istilahnya ada udang di balik batu, ada tujuan-tujuan lain selain lillah, ya mungkin Allah Subhanahu wa taala akan beri apa yang kita inginkan itu, apa yang kita niatkan itu, tapi kita tidak dapat apa-apa ya di akhirat nanti karena niat kita tidak ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, atau kita terhalang dari ilmu yang sebenarnya, ilmu yang hakiki. Ya, karena tujuan kita bukan itu sebenarnya. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Ya, walaupun manusia itu tidak mengungkapkannya. Nah, di sini kesungguhan Salman luar biasa. Proses yang dijalaninya pun sangat panjang. Dan Salman betul-betul istiqomah. Ya, betul-betul fokus. Nah, ini yang kita petik di sini ya. Faedah dari banyak faedah dari kisah Salman ini adalah ya begitu fokusnya Salman untuk mengejar hidayah. Dia tidak teralihkan dengan ujian-ujian tadi. Dia dapati uskup itu ternyata enggak baik. Ya, nah itu tidak membuat dia mundur dari mengejar hidayah. Dan ternyata Allah beri jalan keluar setelah itu. Yaitu apa? Ya, ternyata uskup penggantinya itu jauh lebih baik daripada uskup sebelumnya. Dan itulah ya kita katakan kelanjutan dari perjalanan Salman untuk mengejar hidayah. Ia dipertemukan dengan seorang laki-laki yang berada di Musil tadi. Maka ia pun tinggal bersama laki-laki ini, ya, orang ini di Musil, ya. Nah, aku tinggal bersamanya, ternyata ia seorang yang istiqomah dalam menjalankan agama.
seperti sahabatnya. Ternyata benar, orang ini memang benar-benar orang baik ya, yang menjalankan agamanya dengan baik. Nah, selang beberapa waktu laki-laki ini wafat. Sebelum itu aku sempat bertanya kepadanya, wahai fulan, dahulu si fulan berwasiat agar aku menjumpaimu. Sekarang ketentuan Allah telah tiba, maka siapakah yang harus aku ikuti sepeninggalmu? Nah, ini adalah manhaj para sahabat juga ya, ketika mereka ya mendapati ya ada seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau tahun depan aku tidak menemuimu? Ya, ini salah satu wasiat yang harus kita minta dari ahli ilmu. Ya, salah satu jenis wasiat yang harus kita minta dari ahli ilmu. Ya, jika aku tidak mendapatimu tahun depan, siapa yang aku temui? Ya, maka Nabi mengatakan, "I'ti Abu Bakrin wa Umar." Datangi, temui Abu Bakar dan Umar. Nah, demikian, ya. Nah, demikian juga sahabat ketika Muaz bin Jabal ya dalam keadaan sekarat karena beliau kena wabah taun. Ya, ada orang yang bertanya kepadanya, siapakah orang yang aku harus datangi sepeninggalmu? Maka Muaz bin Jabal mengatakan, datangilah Abdullah bin Mas'ud. Ya, nah demikian. Jadi itu salah satu bentuk wasiat yang harus kita minta dari orang yang berilmu, orang soleh, ya, orang yang berilmu. Itu siapa yang harus saya temui sepeninggalmu? Ya, nah demikian. Karena itulah dia silsilah mata rantai yang nggak boleh putus sebenarnya. Ya, ketika ditanya seseorang ya, Abu Hamzah As-Sukari, dia adalah seorang ulama yang terkenal pada zamannya. Ya, nah ada seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak kalau tidak salah, ya, tentang Siratal Mustaqim. Siapa itu Siratal Mustaqim? Ya, maka ia menjawab Abu Bakar dan Umar. Orang itu bertanya lagi, Abu Bakar dan Umar sudah wafat. Lalu siapa? Lalu beliau menyebutkan para ulama dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'in. Orang itu mengatakan mereka semua sudah mati. Itu dia ingin seorang yang hidup, yang bisa dia lihat, yang bisa dia temui, yang bisa dia belajar darinya secara talaqi langsung. Maka ia mengatakan, ya, Abu Hamzah As-Sukari, dia adalah Siratal Mustaqim itu. Ya, dialah yang dimaksud, yang disebut ya sebagai, ya kita katakan Siratal Mustaqim. Nah, demikian. Ya, jadi ini artinya apa? Ini adalah salah satu bentuk wasiat ya yang perlu diminta dari ahli ilmu. Siapa yang saya temui sepeninggalmu? Dan itu yang dilakukan oleh Salman di sini, ya. Nah, ketika laki-laki musil ini akan mati, dia bertanya. Ya, Salman bertanya, ya, apa yang kau perintahkan kepadaku? Aku harus kemana? Siapa yang harus aku temui? Maka ia menjawab, hai anakku, aku tidak mengetahui orang yang memiliki pemahaman agama seperti kami pada masa ini, kecuali seorang laki-laki yang tinggal di Nasibin, namanya Fulan. Temuilah dia. Ya, Salman kembali diberikan rujukan ya untuk mendatangi seseorang yang tinggal di Nasibin, ya, namanya Fulan bin Fulan. Temui dia. Ya. Kemudian laki-laki ini pun wafat, meninggalkanku, dan aku pergi menjumpai laki-laki yang tinggal di Nasibin tadi. Setelah berjumpa dengannya, aku bercerita perihal diriku dan apa-apa yang diperintahkan oleh sahabatnya sebelum wafat. Maka ia pun berkata, kalau begitu tinggallah bersama kami. Maka ini ya sudah berpindah dari satu guru ke guru yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Ya begitulah dia, ya, Allah menilai kesungguhan seseorang di dalam mencari kebenaran, dalam mencari ilmu, dalam mencari hidayah. Ya, lambat laun dia akan menuju ke sana. Allah yang akan membimbingnya menuju hidayah itu dengan cara yang Allah kehendaki. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib, masih bersama kisah Salman, masih panjang perjalanan Salman, ya.
nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, itu saja mungkin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.